Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi video tentang bagaimana cara melakukan pengaturan kuis di Moodle. Oke, langkah yang pertama, saya di sini sudah masuk ke halaman kursus saya. Jangan lupa untuk klik hidupkan mode ubah. Setelah itu, tambahkan sebuah aktivitas atau sumber. Di sini saya memilih modul aktivitas kuis. Yang pertama, silahkan bisa menuliskan nama kuis. Di sini saya tulis kuis pertemuan 1. Untuk perkenalnya saya kosongi. Kemudian di bagian bawah ada waktu pengerjaan. Di waktu pengerjaan ini kita bisa mengatur kapan kuis ini dimulai dan kapan kuis ini diakhiri. Saya misalnya atur kuis ini bisa diakses jam 14 sore sampai dengan jam 9 malam. Jadi ini adalah waktu di mana kuis ini bisa diakses. Kemudian berikutnya, waktu pengerjaan adalah durasi pada saat setiap percobaan pengerjaan kuisnya. Di sini saya aktifkan dan saya akan menyetinya 30 menit. Artinya, selama dari jam 2 sampai jam 21, kuis ini bisa dibuka. Tetapi setiap percobaan hanya diberi waktu 30 menit. Nah, kemudian yang di bagian bawah ini kita biarkan saja. Kemudian di bagian nilai, di sini kita bisa mengatur berapa banyak percobaan pengerjaan yang diizinkan. Bisa tidak terbatas, kemudian ketika setting tidak terbatas, nanti metode penilaiannya mau bagaimana? Nilai tertinggikah, rata-rata, upaya pertama, atau upaya terakhir? Di sini saya setting hanya diberi kesempatan satu kali pekerjaan. Kemudian untuk di bagian tata letak, di sini kita bisa mengatur berapa banyak soal yang keluar setiap halaman. Nah, keadaan defaultnya hanya satu pertanyaan atau tiap pertanyaan. Jadi, yang tampil di halaman siswa itu hanya satu pertanyaan. Tapi kita bisa mengaturnya di setiap halaman mau berapa soal yang tampil. Bisa dua, bisa tiga, dan seterusnya. Kalau misalnya saya pilih 5 pertanyaan, berarti setiap halaman langsung ditampilkan 5 pertanyaan. Tapi di sini saya akan memilih tiap pertanyaan saja. Kemudian di perilaku soal, acak dalam soal, ya, bagaimana soal bersikap, biarkan dalam keadaan default. Opsi ulasan, silahkan untuk bagian pengerjaan kuis, pengerjaan UIS ini jangan dicentang. Jadi biarkan saja ini jangan dicentang. Cukup yang dicentang adalah bagian tanda dan masukan secara umum atau overall feedback. Nah, tanda yang dimaksud di sini adalah nilai. Sebenarnya bahasa Inggrisnya mark, tapi karena mungkin translate-nya kurang bagus, tertuliskan tanda. Sebetulnya ini adalah nilai. Nah, jika tandanya ini dicentang, maka artinya setelah siswa mengerjakan soal, nilainya akan langsung diketahui oleh siswa tersebut. Kemudian ke bawah lagi, bagian tampilan, tunjukkan gambar pengguna, ya, dan seterusnya. Ini saya biarkan dalam keadaan default saja. Berikutnya adalah Save Exam Browser. Nah, dengan menggunakan Save Exam Browser ini, maka kita bisa menyelenggarakan sebuah ujian dengan lebih aman, karena siswa tidak bisa beralih aplikasi sebelum menyelesaikan ujian tersebut. Tetapi untuk settingan ini akan saya bahas di video berikutnya. Batasan ekstra ini bisa kita isi dengan memasukkan password, artinya siswa harus menginputkan password sebelum bisa mengerjakan soal. Dalam keadaan default, ini tidak disetting, tapi kita bisa menyetingnya menggunakan password tertentu supaya siswa bisa mengakses. Umpan balik secara keseluruhan, nah di sini kita bisa memberikan pengaturan tambahan. Jika nilai siswa itu tuntas, maka dia akan mendapatkan saran sebagai berikut. Jika nilai siswa tidak tuntas, maka dia akan mendapatkan saran sebagai berikut. Misal batasan nilainya kita kasih 70 ya misalnya ya. Misalnya kalau nilainya 100%, kita tuliskan selamat. Nilai Anda maksimal. Jika nilainya 70, misalnya saya beri keterangan semangat belajar lagi. Misalnya seperti itu. Kita juga bisa menambahkan untuk beberapa restriction pembatasan yang lainnya. Ini saya tulis 70%, artinya 70% dari ketentuan nilainya. Oh ya, jangan lupa juga di bagian atas nilai. Nah, ini kita kasih keterangan nilai untuk lulusnya berapa.
Nah, kita kasih nilai keterangan untuk lulusnya berapa. Misalnya saya beri nilai 7 ya. Jadi ini batas nilai ketuntasan minimum atau KKM-nya. Kemudian di bagian bawahnya ada pengaturan modul umum, biarkan saja dalam keadaan default. Nah, kemudian ada menu pembatasan akses. Pembatasan akses ini akan saya bahas di video berikutnya, karena pembahasannya lumayan panjang. Nah, berikutnya ada penyelesaian aktivitas. Nah, di penyelesaian aktivitas ini, dalam keadaan default, aktivitas ini akan dianggap selesai jika siswa menandai secara manual. Nanti di sebelah kanan itu akan ada kotak kecil, itu bisa dicentang secara manual. Tapi kita bisa menyeting beberapa pengaturan, misalnya aktivitas otomatis lengkap apabila kondisi terpenuhi. Misalnya saya pilih yang bagian bawah ini ya, yang ketiga. Jadi yang pertama siswa harus melihat aktivitas ini untuk menyelesaikannya. Nah, ketika siswa ngeklik aktivitas kuis ini, maka otomatis akan dianggap selesai. Terus yang berikutnya, siswa harus mendapatkan nilai untuk menyelesaikan aktivitas ini. Artinya siswa harus mendapatkan nilai tertentu supaya dia itu bisa dianggap menyelesaikan aktivitas ini. Nah, kalau misalnya saya klik di sini, nah, artinya siswa itu tidak hanya boleh membuka, tapi dia harus mengerjakan. Jika mesin akan menganggap dia menyelesaikan aktivitas ini. Nah, kemudian memerlukan nilai kelulusan. Kalau misalnya ini kita klik, maka siswa itu harus mendapatkan nilai minimum KKM supaya dia bisa dianggap tuntas. Ketika dia belum mendapatkan nilai di atas KKM, maka dia dianggap tidak atau belum menyelesaikan aktivitas kuis ini. Dan seterusnya nanti bisa diatur. Nah, ini beberapa pengaturan tambahan di bagian penyelesaian aktivitas. Untuk bagian task dan kompetensi, kita bisa mengaturnya secara default. Setelah itu, kita klik simpan dan tampilkan untuk langsung menuju ke halaman kuis. Oke, demikian video saya kali ini. Sekian, terima kasih.